ini nih. Oh, saya mau buka rahasianya subuh sebenarnya. Terus terang, saya tidak baca karena kalau saya tes itu, alhamdulillah, saya sudah 9 kali dikasih hadiah umrah tapi tidak ambil. Bahkan ada yang kasih haji furoda itu suami istri saya tidak ambil. Itu kalau doa saya baca, doa itu kadang 1 minggu 2 minggu ada lagi yang tawarkan, berhenti lagi saya baca. Terus terang Pak, makanya itu doa saya tidak pakai. Kan, siapa yang hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, dia tidak akan kena fitnatul dajjal. Itu dijamin itu. Kalau 2 ayat suratul Baqarah itu tidak kena gangguan jin. Kan gitu. Jadi ayat kursi juga begitu. Tapi ada juga orang baca ayat kursi tapi masih tetap diganggu. Kan gitu. Ada zikir itu kalau dibaca itu bisa membuat orang gila. Ada. Sama aja makan obat. Kalau kau makan 3 papan pasti sakau. Makanya dari situlah tarekat dibutuhkan mursyid. Karena mursyid itu yang kasih resep. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil halqi kullihimin huwal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli khawlim minal ahwalil muqtahimi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madaya wasi'al karami ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wasyuhada'i wassalihin wal malaikatil muqarrabin wa kulluhum awliya Allah fis samai wa ma fil ardi bil bahr wa khususan ila Abdul Jawad Khatib Syekh Muhammad Amir Syekh Nurul Bahar bin Tajuddin Sabandi Syekhul lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma nawwir qulubana wa quluba jami'i man khadara fi majlisina hadza binuril ma'rifah wa ilmil mukashafah wal basirah wal iman wal islam. Ya Fattahu ya Alim iftah qulubana wa qulubahum futuhal arifin. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Amin amin ya rabbal alamin. Hadratal muhtaramin wal muhtaramat ikhwanu fillah. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha kullal maqsud ya jawadu ya ma'bud ya rahimu ya wadud birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Assalatu wassalamu bi adadi ma fi ilmillah alaika wa ala alika ya sayyidi ya Rasulullah.
agisna sari'an bi'isatillah. Yang kami muliakan, kami takzimi alina al-mukarram Urutta Haji Syarifuddin LC. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur bisa bersilaturahmi dengan beliau. Sebenarnya begini Pak, kita penceramah yang datang begini tidak usahlah terlalu berlebihan. Karena saya kayak begini mungkin datang 1 kali 1 tahun, 1 kali 2 tahun. Yang harus kita muliakan, takzimi adalah guru kita yang ada di tempat ini. Kenapa? Karena itulah yang diutus oleh Allah untuk memberikan bimbingan rohani untuk kita. Makanya saya mengajak pada seluruh jamaah mendoakan beliau. Semoga Allah senantiasa memberikan kesehatan, keberkahan hidup. Dan dari lisan beliau kita dapatkan kalam-kalam hikmah untuk bekal dunia akhirat insyaallah. Yang kami hormati Bapak yang mewakili Bapak Bupati, insyaallah, beserta seluruh pejabat pemerintah, juga yang mewakili Bapak Kapolres. Kasih Pak sudah bersilaturahmi, dan seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama, sahabat-sahabat dari Jam'iyah Nahdlatul Ulama, dan juga kepada seluruh tamu undangan, ibu-ibu majelis taklim. Saya mohon maaf Bapak Ibu sekalian tidak bisa menyebutkan satu persatu, dan seluruh hadirin yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya harus pakai bahasa Indonesia karena kalau bahasa Bugis ada yang stres. Iya. Sekarang sudah 8:30, jadi kita janjian saya ceramah 1 jam ya. Ya, kalau 1 jam berarti 9:30. Kalau ditambah sedikit ya bisa lewat sedikit. Iya. Begini. Apa yang disampaikan tadi oleh Guru Ta, bahwa sedapat mungkin ada waktu bersilaturahmi dengan para ulama. Iya. Kenapa? Karena barakah itu sebenarnya ada 2. Ada berkah karena ilmunya kita ambil, ada berkah karena bersilaturahmi dengan orangnya. Yang banyak sekarang mulai muncul itu karena ada tradisi pesantren yang jabat tangan kemudian cium tangan, itu banyak disalahkan. Ini dulu sedikit saya ambil pengantar. Itu banyak orang tidak paham kenapa para santri itu mencium tangan gurunya. Dan tradisi kami di pesantren begitu. Itu karena mereka tidak paham. Yang kita cium itu bukan tangannya sebenarnya. Cuma itu adalah lahiriahnya. Jadi itu adalah wasilah. Kenapa? Karena di tangan beliau guru mulia kita itu pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Dan gurunya yang pernah bersentuhan dengan tangan yang kita cium itu juga pernah bersentuhan dengan tangan gurunya. Itu sampai bersentuhan dengan tangan sahabat Rasulullah, sampai ke Khulafaur Rasyidin dan sampai ke baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah yang disebut dengan sanad barakah. Jadi mencium tangan itu bukan tangan yang pada hakikatnya sebenarnya yang kita cium. Tapi yang kita cium itu adalah mengambil barakah dari tangan yang pernah menyentuh tangannya baginda Rasulullah secara tersambung. Itu. Kemudian yang kedua, kenapa kita ngaji penting datang begini? Kan di YouTube bisa. Tadi Guru Ta sudah sampaikan, kalau di YouTube itu ya bisa kita tidak pakai baju apa, pakai handuk saja atau baring-baring sambil mendengarkan. Kemudian kita ambil ilmunya. Kalau ketemu begini, mata penceramah atau wajah penceramah yang kita lihat itu adalah wajah yang pernah memandang wajah gurunya. Dan wajah guru yang pernah dipandang itu juga memandang wajah gurunya. Itu pandangannya sampai tembus kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah pentingnya sanad. Ya.
walaupun hanya sekali. Jadi kayak Ustaz Das'ad, banyak ulama-ulama kita. Kalau apalagi kalau Banteng ini kan, makanya tadi saya tawassul dengan 3 orang. Yang pertama adalah Abdul Jawad Khatib Bungsu, atau dikenal dengan Datuk Ditiro. Kemudian yang kedua adalah Datuk Kelimbungan, Syekh Muhammad Nur, Syekh Muhammad Amir. Kemudian Syekh Nurun Baharuddin Taju Naksabandi. Itu 3 orang sebenarnya adalah muassis yang merupakan pembawa agama Islam di sini. Itu tidak boleh dilupakan. Karena mereka itulah yang menyembangkan ilmu agama sehingga masyarakat Banteng ini bisa tahu Islam. Itu tidak boleh hilang itu. Mesti kita doakan. Karena beliau itu adalah waliullah. Wali itu bisa memberi syafaat. Orang yang bisa memberi syafaat itu kan pertama baginda Rasulullah. Yang kedua syafaat Al-Quran. Yang ketiga syafaat anak perempuan. Siapa yang meninggalkan 2 atau 3 anak perempuan ahli ibadah kata Nabi, maka ibu bapaknya tidak disentuh api neraka. Tapi anak perempuan, bukan anak laki-laki. Jadi yang punya anak laki-laki mohon maaf. Belum ada jaminan. Kemudian syafaat itu adalah syafaat ulama. Makanya guru-guru kita itu dipatihai. Karena ruh itu yang bersilaturahmi. Itu tidak ada batasan. Justru orang meninggal itu ruhnya terlepas seperti burung yang terlepas dari sangkar. Makanya alam kubur itu disebut juga adalah barzah. Tembus pandangannya ke dunia dan pendengarannya tembus. Itu yang banyak orang tidak paham. Sehingga sangat penting. Yang kedua, saling mendoakan dengan para wali itu penting. Supaya kita tersambung dengan itu. Makanya kalau ada sudah menikah, ziarahi kuburnya. Ziarahi makamnya. Datang doakan ulama di situ, kemudian berdoa. Ya Allah, berikan anak-anak dan keturunan sebagai keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung ke orang yang meninggal, itu namanya tawassul. Itu yang musyrik. Jadi tidak boleh langsung kasih tahu, ini puanganu, saya ini mintakan saya keselamatan. Tidak boleh. Yang boleh itu, ya Allah berikan aku keberkahan anak-anak dan keturunanku, berikan keberkahan sebagaimana berkah yang kau berikan kepada ulama ini. Dalilnya jelas, ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ tidak mengatakan siratal nabi, siratal malaika, siratallahi, tidak. Tapi mengatakan siratal ladzina an'amta, berarti jalannya orang-orang yang kau beri nikmat. Bukan jalannya para nabi. Karena nabi kita mengambil ilmunya itu dari al-ulama. Ini penting. Itu pengantar. Ini baru pengantar, Pak. Saya belum masuk ke intinya. Supaya kita paham dulu kenapa kita ngaji. Kemudian yang kedua, saya sebenarnya senang ceramah berdiri. Tapi kenapa saya duduk? Itu karena pesan mursyid. Ceramah duduk itu, kalbu penceramah itu lurus dengan kepala jamaah. Jadi kalbu kita itu lurus. Maka untuk mengambil ilmu barakahnya, makanya kalau tariqah itu pasti duduk. Nah, itu. Dulu saya senang ceramah kalau berdiri, agak mobile enak. Tapi mursyid kami mengatakan enggak. Kalau kau sampaikan ilmu hakikat, jangan berdiri, duduk. Nah, makanya pengajian di pesantren itu kiainya duduk, enggak berdiri. Itu sebenarnya sampai ke Rasulullah seperti itu. Nah, makanya mimbar ini seperti ini kan podium sebenarnya bukan dari Islam itu. Yang podium kita itu adalah yang mimbar duduk itu. Kemudian duduk sila di atasnya. Itulah yang sebenarnya. Kemudian kalau mimbar khutbah itu kan naik dari depan. Bukan dari belakang. Tapi itu tidak masalah karena kita ambil sama-sama dengan mihrab. Makanya saya lihat tadi. Ini sebenarnya saya tidak bisa kalau tidak sampaikan. Kalau menurut mazhab Syafi'i, ini tempat imam makruh mendekati haram. Itu tempat imam tidak boleh diangkat naik. Dia lebih baik di bawah, tempat makmumnya di atas, dibanding dengan imam yang diangkat tempatnya naik. Itu mihrab imam itu mestinya lurus. Itu makruh mendekati haram. Makanya makruh haram, makruhnya Imam Syafi'i itu 2. Ada makruh tansi, ada makruh adab, ada makruh hukum. Kayak memotong kuku jenazah itu makruh hukum. Kalau makan minum pakai tangan kiri itu makruh adab. Jadi ada 2 itu. Jadi makruh hukum mendekati haram,
Itulah yang sebenarnya yang tempat imam ini tidak boleh diangkat naik. Itu yang kalau di fikihnya Syafi'i, itu harus saya sampaikan. Tapi tetap dipakai, tidak masalah. Cuma saya harus sampaikan. Nanti kalau bangun masjid, kasih rata saja. Nah, itu kuncinya. Jadi tidak usah dipermasalahkan, nah, kan gitu. Nanti bilang imam, oh jadi masalah ini, oh enggak. Itu penting. Jadi kalau kita bicara fikih ya fikih, ya kan gitu. Kemudian ini luar biasa. Tadi saya sedikit bincang-bincang dengan Guru Tak gerakan sedekah subuh itu penting. Saya ingin sampaikan dulu begini. Kenapa ada waktu istimewa? Ini dulu. Kenapa disebut sedekah subuh? Kenapa bukan sedekah duha, sedekah duhur? Kan gitu. Kan ada yang protes itu. Oh, sedekah kapan saja tidak masalah. Begini. Allah itu menetapkan sesuatu ada yang istimewa. Al-Quran. Dari 114 surah. Itu ada beberapa surah yang istimewa. Surah Yasin disebut jantungnya Al-Quran. Surah Al-Ikhlas disebut sepertiga Al-Quran. Jadi sebenarnya ayat kursi itu istimewa. 2 ayat terakhir Quran suratul Baqarah itu istimewa. 10 ayat pertama suratul Kahfi itu istimewa. Makanya Nabi kan katakan, siapa yang hafal 10 ayat pertama suratul Kahfi, dia tidak akan kena fitnatul Dajjal. Itu dijamin itu. Kalau 2 ayat suratul Baqarah itu tidak kena gangguan jin. Kan gitu. Jadi ayat kursi juga begitu. Tapi ada juga orang baca ayat kursi tapi masih tetap diganggu. Kan gitu. Itu. Makanya sanad mengambil bacaan itu juga penting. Sama dengan zikir. Makanya dalam agama ini kan 3 kajian, Bu. Ada kajian Islam, ada kajian iman, ada kajian ihsan. Kalau kajian Islam itu hukum, ulamanya disebut fuqaha. Mazhabnya Syafi'i, Maliki, Hanafi, Ahmad bin Hanbal. Kalau kajian iman itu tauhid, teologi. Ilmunya disebut teologi, ulamanya disebut murabbi. Mazhabnya itu Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah, Sunni dengan Syiah. Kalau kajian ihsan itu tariqah, tasawuf. Ulamanya bukan fuqaha, bukan juga murabbi, tapi disebut mursyid. Itu beda. Makanya kalau mau tahu sah tidaknya sholat, tata cara ibadah haji, tata cara wudhu, tata cara sholat, itu belajar tanya ulama fikih. Fuqaha namanya. Tapi kalau mau mengenal siapa yang disembah, maka tanya ulama tauhid. Teologi. Kalau mau mengenali penyembahan dan mengenali diri, maka masuk tariqah. Jadi kalau mau khusyuk dalam sholat, bertariqah. Kalau mau mengenal siapa yang disembah, berteologi. Tapi kalau mau tahu sah tidaknya sholat, maka berfikih. Nah, itu 3. Sama aja dokter. Ada dokter kulit, tulang, ada jantung, ada penyakit dalam. Kan gitu. Sama. Dalam agama. Jadi jangan bilang fikih saja, enggak usah bertariqah. Wah, itu jadi masalah. Nanti mau khusyuk pakai fikih. Allahu Akbar. Enggak bisa. Karena dia mau khusyuk melalui jalur gerakan. Enggak bisa. Yang khusyuk itu qalbu. Nah, itu kuncinya. Tapi kan ibadah jelas, Pak Bu. Saya enggak usah terlalu jauh kan. Nanti Guru Tak yang jelaskan itu. Saya masuk karena kita punya waktu ini 1 jam lebih sedikit ya. Iya. Saya lanjut. Kenapa diistimewakan? Tadi ada kan ayat istimewa. Kemudian ada hari istimewa. Kalau dalam 1 tahun kan ada 4 bulan yang disebut bulan haram kan? Dalam bulan haram ini ada waktu istimewanya. Setiap bulan haram itu ada waktu istimewanya. Kemudian ada hari yang istimewa. Hari Jumat. Tapi kalau dalam 1 tahun itu 5. Malam 1 Rajab. Malam nisfu Sya'ban. Malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam 1 Syawal. Itu 5 malam yang istimewa karena pintu langit dibuka. Makanya itu dalam tariqah itu diajarkan. Kalau mampu, siapa yang tidak tidur pada 5 malam itu, mulai dari sholat maghrib dia tidak tidur sampai subuh, hanya beribadah kepada Allah pada 5 malam. Malam 1 Rajab, malam 9 Zulhijjah, malam 10 Zulhijjah, malam nisfu Sya'ban, kemudian malam 1 Syawal. Itu 2 malam lebaran. Maka ketika dia dimakamkan, pasti jasadnya hilang. Itu 5 malam itu. Itu aja kuncinya, Pak. Cuma agak berat biasa kok penceramah.
Karena dia mau pergi khutbah Idul Fitri, Idul Adha, tidak tidur 1 malam. Wah, itu agak berat itu. Makanya kadang-kala orang yang masuk dalam tirakat itu justru tidak pergi khutbah lebaran. Dia memilih untuk itu. Jadi sebenarnya kalau mau berdoa, minta pada 2 malam lebaran itu. Karena pintu langit dibuka itu sampai pagi. Tidak akan ditutup. Begadang berdoa. Kalau mau minta di situ minta memang. Banyak perempuan begadang tapi masak buras. Kan Bu? Iya. Tidak gunakan untuk berdoa. Kemudian kita ambil dalam waktunya 24 jam. Itu ada waktu yang dibagi memang. Nanti itu kan sepertiga malam. Makanya sholat isya sebenarnya itu paling bagusnya itu agak ditarik ke belakang. Paling bagusnya. Makanya Nabi pernah sholat isya itu sekitar jam 3-an. Jam 3 subuh. Sholat isya. Selesai salam, apa kata Nabi? Saya tahu kau menunggu aku tadi. Dan saya sengaja tidak keluar. Itu bukan sholat tarawih, itu sholat isya. Apa kata Nabi? Seandainya aku tidak mengkhawatirkan untuk umatku kalau memberatkan, justru sholat isya yang seperti ini yang lebih bagus. Tapi jangan coba-coba masjid ini sholat isya jam 3. Nanti dibilangin ajaran sesat. Nah itu kan gitu. Iya. Kenapa? Karena Nabi tahu di sepertiga malam itu doa mustajabah. Bukan di awal malam. Itu. Makanya kalau ada taklim antara maghrib isya, kalau sudah sholat maghrib kemudian ada ceramah, biarkan lewat, sholat isya tidak masalah. Tidak masalah. Justru ditarik ke agak larut malam itu lebih baik. Kadang-kala orang kalau sudah masuk isya langsung angkat tangan. Woi, sudah masuk isya berdosa tinggalkan. Oh tidak. Itu orang tidak paham hadis. Ini penting saya sampaikan supaya kita ngajinya betul. Iya, makanya ada ulama itu tidak anukan, tapi jangan menunda sengaja menunda waktu sholat itu kalau tidak ada yang uzurnya, kegiatannya. Misalnya kita kegiatan ada taklim, ada kegiatan, tidak apa-apa. Iya. Kemudian setelah sepertiga malam ada waktu antara itu dengan sebelum subuh. Apa namanya? Zahra. Makanya disebut di dalam Al-Quran itu wabil azhari hum yastaghfirun. Zahara ini kalau orang makan di situ disebut makan sahur. Karena makan di waktu sahara. Itu sahara 10 menit sebelum masuk waktu subuh. Makanya kalau kita di sini disebut imsak. Makanya kalau mau makan sahur paling bagus itu 5 menit sebelum imsak makan sahur. Di situ paling bagus. Iya. Karena mohon maaf, saya harus luruskan. Imsaknya orang Indonesia dengan orang Arab itu beda. Kalau orang Arab mengatakan imsak berarti itu sudah masuk subuh. Kalau orang Indonesia mengatakan imsak itu tinggal 10 menit, masih ada waktu. Karena orang Arab itu mudah diatur. Kemudian makanannya kurma dengan roti. Kalau kita Indonesia makan nasi. Kalau imsaknya bersamaan subuh banyak yang batal puasanya. Kenapa? Karena baru kalau ambil nasi lama itu baru habis. Makanya dikasihlah jeda 10 menit untuk amannya. Kan gitu. Itu ulama Indonesia itu Pak, itu metode Indonesia itu murni itu. Sama gitu, makanya tidurnya orang berpuasa itu ibadah. Orang Arab itu marah itu. Masa orang tidur dibilang berpahala? Iya, kalau di Arab kan tidak ada yang lihat. Padang pasir. Kalau di Indonesia banyak yang nonton. Makanya satu-satunya perbuatan yang tidak ada dosanya itu tidur. Kan begitu. Makanya disebut ibadah karena tidak ada dosanya. Makanya ulama mengatakan an-naumu tarkul haram. Tidur itu meninggalkan keharaman. Karena orang sholat itu masih bisa berdosa. Kalau panjang sekali bacaannya imamnya, baru jengkel. Apa ini imam tidak mau ruku? Itu bisa berdosa itu. Tapi kalau tidur itu tidak ada dosanya. Makanya kalau ada orang puasa, selesai sholat subuh tidur sampai duhur, bangun sholat duhur, tidur lagi sampai asar. Bangun sholat asar, tidur lagi. Nanti 5 menit sebelum buka baru dia bangun. Insya Allah tidak ada dosanya, tapi tidak banyak pahalanya. Nah kan gitu. Itu aja kuncinya. Nah, makanya kan disebut wabil azhari.
hum yastaghfirun. Itu perintah langsung dalam Al-Quran. Dan di waktu sahara hendaknya kalian beristighfar. Maka kalimat yang paling bagus kita baca di waktu menjelang masuknya subuh adalah istighfar. Bukan taubat. Istighfar ya. Istighfar itu kan bahasa Arab. Istaghfarah. Menutup yang nampak. Kalau taubat bahasa Arab juga. Taba yatubu taubatan. Kembali. Jadi jangan bilang saya sudah istighfar berarti sudah bertaubat. Tidak. Lain. Taubat itu mengingat kesalahan. Kembali mengingat kesalahan. Itu namanya taubat. Jadi kembali. Taba yatubu taubatan. Tapi kalau sudah membaca astagfirullah berarti menutup kesalahan. Sama kalau kita menulis di kertas, ada tulisan salah, kita mengambil tip X, baru kita tip X. Itu tulisan tertutup, tapi tidak hilang. Masih ada di dalam. Itulah makna istighfar, menutup yang nampak. Tidak menghapus. Jadi istighfar itu tidak menghapus dosa, dia cuma menutup. Yang menghapus dosa itu al-afu. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Makanya di Ramadan itu dipakai zikir al-afu. Yang kedua kalau sholat, Rabbi ghafirli warhamni wajaburni warfa'ni warsukni wahdini wafini wa'fu anni. Itu kuncinya. Makanya itu kalau sholat, selesai sholat ringan badan. Masuk waktu sholat terasa berat. Tapi ketika sudah salam kayak ada beban yang lepas. Itu karena wa'fu anni. Ini itu di situ kuncinya. Makanya kalimat itu penting ditahu larinya kemana. Jangan bilang saya sudah bersolat taubat. Bagaimana cara bertobat? Baca istighfar. Bukan taubat itu istighfar namanya. Jadi taubat itu mengingat dulu kesalahan. Ingat dulu saya ambil uangnya suamiku. Ini sudah. Allah tahu dosa kita, tapi Allah menginginkan kalau kita mengakui. Jadi akui dulu, salah kak, ya Allah saya begini. Sudah setelah itu astagfirullah. Tutuplah kesalahanku ini ya Allah. Supaya tidak menjadi musibah. Jadi ada orang itu nanti pada hari kemudian tidak kelihatan dosanya. Karena sudah dihapus. Ada yang cuma tertutup, akan nampak juga. Itu. Jadi pilih mana? Pilih sendirilah. Kemudian saya lanjut. Saya masuk di subuh di waktu sahara. Kenapa istimewa? Di situ turun malaikat. Malaikat apa? Penjaga siang. Kalau penjaga malam turun di asar. Jadi malaikat penjaga siang itu belum kembali. Tapi malaikat penjaga malam sudah turun. Ketemulah di waktu asar. Makanya sholat asar itu ada yang menyebutnya sebagai sholatul wusta. Makanya Nabi katakan, siapa yang tidak sholat asar, maka semua pahalanya mulai dari sejak dia bangun terhapus. Itu diputihkan. Itu bahayanya sholat asar. Kalau bapak tidak sholat duhur, pahala sholat subuh masih ada. Tapi kalau tidak sholat asar, semua ibadah itu dihapus. Itu sampai maghrib. Tidak ada nilainya. Putih itu. Habis. Itu bahayanya sholat asar. Kalau sholat subuh, di situ juga malaikat turun. Malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang. Ketemu di situ. Makanya semua ibadah di waktu subuh itu istimewa. Makanya zikir itu ada dua. Pagi dan petang. Gitu. Dan itu dua waktu sebenarnya kita dilarang sholat. Makanya tidak ada sholat sesudah asar sampai maghrib. Dan tidak ada sholat sesudah subuh sampai masuk waktu suruh. Ini kuncinya. Jadi ada ibadat yang paling pas Pak dilakukan. Makanya ulama kita mengatakan cerdas dalam beribadah. Tapi kalau saya enggak apa-apa, cari aja. Kan tidak semua orang bisa Pak. Ada yang rajin ngaji, ada yang rajin puasa, ada yang rajin sholat sunat, ada yang rajin pokoknya apa saja yang kita bisa lakukan. Yang penting dalam kebaikan. Nanti saya kasih tahu rinciannya. Ibadah ini larinya ke sini, kalau ini larinya ke sini. Itu harus ditahu. Supaya kita, nanti ibadah aku kenapa? Kadang orang begitu. Saya rajin sholat, kok kenapa musibah datang terus? Terus begitu. Apa sholatku tidak berfungsi atau memang begini? Kayak gitu. Udah bilang saya sudah rajin zikir ini, kenapa penyakit-penyakitan? Tetap masih sakit. Rajin zikir, banyak zikir, tapi kenapa badan kurus? Itu karena ada zikir tidak boleh melampaui batas. Ada zikir itu kalau dibaca, itu bisa membuat orang gila. Ada. Sama aja makan obat.
Kalau kau makan 3 papan, pasti sakau. Makanya dari situlah tarekat dibutuhkan mursyid. Karena mursyid itu yang kasih resep. Baca sekian kali. Ya kan? Walaupun nanti ada zikir, dibaca berapa banyak pun tidak akan mempengaruhi. Nah, itu ada nanti zikirnya khusus. Kemudian, di waktu subuh. Ini nih. Oh, saya mau buka rahasianya subuh sebenarnya. Kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa? Karena ibadah juga yang paling berat sebenarnya orang lakukan itu bukan ibadah subuh saja ya. Ibadah ketika malaikat berkumpul pasti berat. Dipastikan itu. Di mana malaikat berkumpul pasti berat kita. Dan orang mudah tidur. Jadi kapan Allah menurunkan malaikat banyak di muka bumi, pasti kita mudah ngantuk. Pasti itu. Jadi jangan salahkan setan. Banyak orang itu kalau mengaji baru ngantuk, dia bilang setan lagi nih. Bilang setan, saya sudah tidak mendekat, kau masih salahkan saya. Iya kan? Sering kita salahkan setan. Padahal itu bukan setan, itu resonansi malaikat yang membuat kita tenang, sakinah, sehingga kita mudah tidur. Coba kapan kita mudah ngantuk? Yang pertama ketika mengaji. Kadang baru 3 lembar, 4 lembar, itu baris sudah tidak lihat. Mana baris atas ini, mana baris bawah. Itu bukan setan, itu bukan jin. Tapi itu karena malaikat rahmat berkumpul, hati kita terresonansi. Sehingga itu kita tenang, mudah sekali tidur. Yang kedua ketika kita berzikir. Kadang tasbih itu jalan, tiba-tiba jatuh. Itu karena malaikat ketika kita berzikir itu bersab-sab turun dari langit. Makanya disebut majelis zikir. Kemudian kapan? Hari Jumat ketika khatib naik di mimbar. Makanya seluruh malaikat rahmat itu bersab-sab masuk ke dalam masjid. Makanya paling berat menahan ngantuk. Itu bukan setan. Itu resonansi malaikat. Cuma banyak orang salahkan malaikat. Salahkan setan. Nah, bilang setasi. Kan begitu. Padahal itu setan bilang, saya kau sudah berwudu, saya tidak bisa ganggu. Itu kan resonansi, Pak. Kemudian kenapa di subuh hari kita susah sekali bangun? Kenapa? Karena malaikat penjaga malam dan malaikat penjaga siang itu ketemu. Dan poolnya di waktu subuh. Makanya dari situlah kenapa sedekah di waktu subuh itu istimewa. Karena didoakan oleh 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya. Jadi jangan bilang sedekah duha, sedekah duhur. Bagus. Tapi malaikat yang mendoakan tinggal satu bagian, hanya sama di petugas Pertamina SPBU kan. Kalau itu petugasnya SPBU yang jaga malam sama yang jaga siang, ketemu kalau sore. Pagi juga ketemu. Karena belum pulang datang yang satu. Begitu juga malaikat. Makanya itu ikuti ayam. Makanya Nabi kan bilang, ketika ayam jantan berkokok, berdoa karena sesungguhnya mereka itu bisa melihat malaikat. Jam berapa malaikat berkokok? Ayam. Itu jam 1. Itu malaikat sepertiga malam turun. Kemudian jam berapa? Jam 4. Karena dia sudah melihat malaikat turun. Kebalikannya nanti kalau anjing yang menggonggong, itu bisa melihat jin. Maka mintalah perlindungan. Makanya kalau bapak ibu jalan baru ada anjing menggonggong, berarti itu setan itu. Sebenarnya di situ kuncinya. Makanya ibadah di waktu subuh ini istimewa. Kemudian kita lari ke sedekahnya. Ini baru sedekah tadi istilahnya baru waktunya ya. Kenapa kita memilih? Kenapa juga disebut Jumat berkah? Kan ada kan? Di sini ada Jumat berkah Pak Kiai. Mulai ada Jumat berkah. Itu jangan gratis Pak. Masalah juga itu. Orang miskin yang sedekah, orang naik mobil Fortuner yang makan. Masalah itu. Ya kan? Kalau Jumat berkah itu bikinkan celengan, tetap disimpan tapi bikin celengan. Tulis di situ, mari berpartisipasi untuk berjumat berkah. Jadi dia misalnya ambil makanan, dia masukkan uang 5.000. Nanti itu dipakai lagi tambah paket Jumat berikutnya. Jadi itu supaya tidak habis. Kalau kita gratiskan dan berhenti orang kasih masuk, berhenti juga cuma berkahnya. Tapi kalau ada uang orang sedekahkan, jadi jangan mengajak orang menikmati saja sedekahnya orang, tapi ajak juga dia untuk bersedekah. Itu penting. Karena banyak Jumat berkah itu macet gara-gara begitu. Awalnya 100 paket.
Datanglah mobil Fortuner ambil, mobil Innova ambil, orang kaya ambil, makan. Pak Kiai juga sih nggak ambil, oh, itu jadi masalah. Padahal yang sedekah orang miskin. Ya. Nah, setelah itu berhenti masuk, habis. Tapi kalau dijual, misalnya harganya satu bungkus nasi 10.000, kita jual 2.000 rupiah. Hasil penjualannya itu sebenarnya tidak dijual. Itu uang dipakai untuk menambah paket Jumat Berkah. Nah, itu penting. Tapi itu juga agak berat. Kadang orang kalau disuruh sedekah berat, ya, karena ada memang tahu kikir orang itu. Jadi itu kuncinya. Kemudian waktu-waktu istimewa. Sedekah subuh. Sebenarnya Bapak Ibu sekalian, ini penting saya sampaikan. Kenapa sedekah itu dianggap istimewa? Kan ada dua itu. Yang pertama, kebaikan secara umum. Itu disebut man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha. Siapa yang melakukan satu kebaikan, maka akan dibalas menjadi 10. Itu kalau kebaikan. Tapi kalau ayatnya sedekah, masalul ladzina yunfikuna amwalahum fi sabilillahi kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Jadi lain ya. Jadi kalau orang bilang sedekah itu umum, karena sedekah itu bisa bukan materi. Makanya Nabi mengatakan tabassumu fi ahika laka sedekah. Tersenyum kepada saudara itu sedekah. Iya, sedekah itu. Tapi dia tidak mengatakan impak. Karena kalau impak itu berarti sudah bicara harta. Kalau bilang sedekah, mendoakan orang sedekah. Makanya itu sedekah yang paling bagus itu kalau hari Jumat. Allahumma ghafirlil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Itu sedekah itu. Mendoakan orang, itu sedekah. Jalan ke masjid itu sedekah. Bersikir itu sedekah. Sholat sunnah duha 2 rakaat, sedekahnya tubuh kata Nabi. Itu sedekah itu. Jadi jangan bilang sedekah ini nanti uang. Tapi kalau bicara impak, baru lain. Makanya ayat sedekah itu, siapa yang melakukan satu kebaikan dibalas menjadi 10. Tapi kalau bersedekah dengan materi, ayatnya masalul ladzina yunfikuna amwalahum. Di sini ada petani ya? Padi. Ada ya? Itu perumpamannya seperti itu. Satu butir benih padi yang ditanam, itu naik, tumbuh bisa sampai 100. Bahkan bercabang nanti banyak butir-butir padi yang lahir. Itu perumpamaan yang diambil oleh Allah. Iya. Makanya petani ini tidak boleh mengeluh. Jangan bilang sedikit di rezeki. Mana sedikit? 2 ember kau kasih turun 10 karung kau dapat. Tidak sedikit itu. Baru kau bisa mengeluh kalau 10 karung kau kasih turun baru 2 ember kau dapat. Itu baru bisa kau mengeluh. Selama 2 ember kau kasih turun atau 3 ember kau tabur baru kau dapat 5 karung, 10 karung. Jangan mengeluh. Nah masih lebih banyak itu kau dapat. Kan biasa begitu. Oh, ini tidak paham aja resep sedekah ini. Kenapa kuncinya nanti lari ke sedekah itu? Begini. Orang yang meninggal pun seandainya dikasih kesempatan untuk hidup kembali, tidak ada yang dia mau lakukan kecuali sedekah. Bukan haji, bukan umrah. Padahal kalau antrian haji kan banyak kan? Berapa tahun kalau dibanteng ini Pak? Wih, lama betul itu. Jadi kalau baru lahir anak itu nanti S3 baru bisa berangkat haji. Tapi saya kasih tahu, ada doa itu. Sujud terakhir dalam sholat, baca sholawat, baru baca Allahumma rzuqni ziyaratal haramain 7 kali. Itu doa Pak, saya tidak baca. Terus terang, saya tidak baca karena kalau saya tes itu, alhamdulillah, saya sudah 9 kali dikasih hadiah umrah tapi tidak ambil. Bahkan ada yang kasih haji furoda itu suami istri saya tidak ambil. Jadi ada beberapa tempat itu dari Kalimantan dari Papua ada yang langsung, Pak Ustaz KTP tak, saya mau daftar untuk umrah. Saya bilang mohon maaf, saya sudah terima, insya Allah pahalanya sudah sampai. Itu. Jadi itu kalau doa saya baca, doa itu kadang 1 minggu 2 minggu ada lagi yang tawarkan, berhenti lagi saya baca. Terus terang Pak, makanya itu doa saya tidak pakai. Iya. Jadi makanya saya betul-betul itu.
Doa itu baca sholawat, kemudian jangan merasakan diri kita sujud di bumi. Rasakan diri kita sujud di hadapan Allah. Dan di saat kau sudah melupakan dirimu, maka disitulah kau minta. Insya Allah. Tembus itu Bapak Ibu sekalian. Saya kasih resepnya. Tapi saya tidak amalkan itu. Karena begitu. Kalau tanya kenapa tidak terima umrah, ya itu diri saya sendiri. Nah, ini ada beberapa alasan kami dari Thariqah tidak menerima itu. Kalau di mursyid itu sering sampaikan, jangan datang kalau bukan Rasulullah yang panggil, itu yang berat. Ketika kau bermimpi ketemu Rasulullah dan diajak, maka kau datanglah. Tapi sebelum diajak jangan berangkat. Wah, itu berat itu kalau di mursyid Thariqah itu. Iya. Jangan. Jadi ada beberapa ulama kita itu yang mengajarkan seperti itu. Tapi itu tidak bisa diikuti. Nanti tidak umrah itu. Iya. Iya. Kalau Pak Kiai ini luar biasa. Iya. Kemudian, kenapa sedekah ini istimewa Pak? Ada beberapa hadis itu. As-sadaqatu tarfa'ul bala, da'u mardakum bis sedekah. Itu kan sedekah itu bisa menolak bala. Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Jarang-jarang hadis itu mendahulukan fungsi baru perintah. Jarang-jarang. Jadi dia mengatakan da'u mardakum. Obati penyakitmu bis sedekah, dengan sedekah. Kenapa sedekahnya di belakang? Kenapa penyakitnya di depan? Ini jarang hadis begitu, Pak. Kebanyakan itu kan as-sadaqatu. Dari dulu kan as-sadaqah. Sedekah itu menolak bala. As-sadaqatu tadfa'ul maitatus su'. Sedekah itu menolak kematian mendadak, kematian jelek. Jadi tapi kenapa ini ada didahulukan? Da'u mardakum bis sedekah. Obati penyakitmu dengan sedekah. Itu agak lain. Tapi saya buka sedikit ya. Ada sedekah yang punya standar. Standar sedekah itu ada 5. Ada yang mengatakan 4. Tapi saya lebih cenderung pakai yang 5. Ya. Sedekah yang paling rendah. Sedekah yang paling rendah ini. Tidak ada di bawahnya. Dikasih orang, baru kita mencaci. Yalengi tena petemanoko-noko. Itu bahasa Jepannya. Dikasih orang baru kita mencaci dia. Jadi sedekah yang diikuti perkataan yang tidak baik. Karena fungsi sedekah cuma 2. Ini harus paham. Kenapa itu tidak ada gunanya? Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Yang pertama, menyambung silaturahmi. Yang kedua, menggembirakan orang. Itu fungsinya sedekah. Itu fungsinya. Kenapa sedekah itu menyuruh kepada karib kerabat? Karena disuruh menyambung. Jadi menyambung silaturahmi, menyambung hubungan. Yang kedua, menggembirakan orang. Nah, kalau dikasih orang baru dimarahi, itu terputus dua-dua. Kan begitu. Jengkel Tommy berarti tidak senang. Kemudian terputus. Nah bilang, apa sudah nak kasih baru nama marahi. Tidak datang itu. Artinya terputus. Karena fungsi sedekah itu cuma 2. Menyambung silaturahmi. Kemudian yang kedua, menggembirakan orang. Ketika 2 fungsi ini hilang, maka sedekahmu tidak ada gunanya. Kan itu. Makanya diatur dalam agama. Lantanalul birra hatta tumpiku mimma tuhibbun. Itu jelas. Makanya kalau mau kasih orang yang bagus. Jangan bilang, bau-bau ini ya kasih mianu nama makan gitu. Kalau mau kasih, itu jadi masalah itu. Karena tidak senang orang ketika dikasih. Makanya standar yang kedua sedekah riya. Itu nomor 2. Sedekah riya. Sedekah riya itu tidak dapat pahala sedekah. Tapi bisa dapat pahala dari satu sisi. Kenapa? Ketika kita sedekah ke orang, kemudian kita riya, itu tidak dapat pahala sedekah. Sedekah riya itu sia-sia sedekahnya. Tapi nanti ketika orang yang dikasih sedekah itu senang, kita dapat pahala. Bukan sedekah pahala, tapi sedekah menggembirakan umatnya Rasulullah. Itu ada doanya. Nabi mengatakan, ya Rob, berikan pahala kepada umatku yang menggembirakan umatku. Nah, makanya sedekah itu dibalik oleh Nabi. Jangan yang bersedekah yang berdoa, tapi yang menerima sedekah. Karena kalau yang sedekah bisa riya, doanya tertolak. Tapi kalau yang menerima sedekah tidak mungkin riya. Nah, itu kuncinya. Nah, itu kaidahnya, makanya Nabi balik itu. Minta. Nabi Isa kan dia yang berdoa. Nabi Musa diminta berdoa ketika sudah sedekah. Untuk umatnya Rasulullah dibalik. Yang berdoa yang menerima. Karena tidak mungkin riya yang menerima. Adakah orang menerima sedekah riya? Tidak ada. Yang riya itu yang bisa memberi.
Makanya caleg itu yang selalu bagi-bagi itu ya bisa tidak dapat pahala di situ, tapi dapat pahala menggembirakan orang. Dari situlah sedekah harus diserahkan dengan baik-baik. Ini kuncinya, makanya diatur itu. Kemudian tingkatan, wah mulai ini berat ini. Ini baru 2 di bawah. Naik ke atas, sedekah ikhlas. Ikhlas itu 3 tingkatan. Ikhlas karena tidak ditahu jumlahnya, ikhlas karena tidak ditahu siapa yang dikasih, ikhlas karena dia yang menentukan. Itu ada 3. Kalau ada orang minta sedekah, kasih kunci tempat uang tak. Baru bilang ini kuncinya, pergi maki ambil. Berani kira-kira. Kenapa? Karena kita curiga. Kalau nak habisi, kan itu. Berarti masih engkau menganggap sesuatu ada nilainya ketika kau hadapkan kepada Allah. Itu tidak mudah. Orang yang masih menganggap uang itu bernilai, maka dia susah pasti memberikan. Atau dia menganggap dia yang mendapatkan uang itu, maka dia susah. Tapi kalau dia yakin ini dari Allah dan saya kembalikan kepada Allah, itu paling gampang. Atau sekalian melihat kertas itu tidak ada gunanya, bahwa ini tidak ada, ini hanya kertas, silahkan ambil kembali. Makanya kalau ada orang dikasih kertas 10 lembar, baru kasih uang 100.000 10 lembar, kasih masuk di laci, itu kertas kalau cukup 10 hari kita pergi minta, pasti nak kasih ke itu, karena bilang tidak ada gunanya. Tapi kalau uang 100.000 yang 10 lembar, wah tidak mau kasih ke itu. Kenapa? Karena dia menganggap ini bernilai. Tidak akan menjadi supi seseorang ketika dia masih menganggap ada nilainya sesuatu. Itu berat itu. Nah, itu enggak usah pakai itu ya, nanti stres kalau itu. Ambil tingkatan kedua, tidak mengetahui jumlah sedekah. Bagaimana caranya? Ketika celengan lewat, satukan uang di saku, ada uang 100, ada uang 50, 20.000. Ketika celengan lewat, ambil 1 lembar, jangan lihat uang berapa. Masukkan ke dalam celengan, jangan pernah ketahui berapa jumlahnya. Itu hadis qudsi. Siapa hambaku memberikan kepadaku tidak menghitungnya, maka aku pun akan membalasnya dengan tidak menghitungnya pula. Itu hadis qudsi. Nah, jadi makanya kalau di rumah ada sedekah subuh, tidak usah lihat uang berapa kita masukkan. Kadang tangan itu ditarik 100, didorong lagi masuk. Ya kan gitu. Berat itu. Makanya jangan pernah tahu uang berapa. Selama kau mengetahui berarti bisa dihitung. Kan dikali 10 atau sampai 70. Tapi kalau kau tidak tahu, Allah yang bilang, selama kau tidak mengetahui berapa yang kau kasih kepada aku pun akan membalasnya dan tidak menghitungnya pula. Itu kuncinya. Tapi masih ada di atasnya itu. Tingkatan yang paling tinggi adalah orang yang tidak dihisab. Baru berjalan menuju ke mahsyar, Allah menyuruh malaikatnya menjemput, dia bawa ke ila rafiqil a'la. Jadi ada 4 tempat dia tidak singgahi. Tidak sampai di mahsyar, tidak melewati titian siratal mustaqim, deni pelete, tidak akan menyeberang ke titian siratal mustaqim, tidak ditimbang amalnya. Ada orang itu Pak, itu ahli sedekah. Itu disebutkan oleh Rasulullah, siapa yang bersedekah tidak mengetahui siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi, maka orang ini tidak akan ke mahsyar. Dia diangkat ke ila rafiqil a'la, dari rafiqil a'la masuk ke dalam surga. Itu tidak mudah, tapi sebenarnya gampang dalam metodologi. Mudah aja kan? Makanya saya kasih tahu tadi Pak Kiai, tolong itu yang sedekah subuh, kasih nomor rekening di situ. Kasih nomor rekening. Kasih juga barcode lah kalau misalnya ada yang bisa. Kasih nomor rekening. Kalau di sini ada pondok pesantren, ada pesantren Pak Kiai sini. Iya. Ada pondok pesantren Tahfidzul Quran, ada anak-anak yatim di situ, anak yatim piatu atau anak yatim atau kurang mampu yang menghafal, telepon saja pimpinannya. Pak Kiai, ada ke anak yatim di situ yang sekolah. Kalau ada berapa pembayarannya 1 bulan? Saya mengatakan 500.000, kasih tahu. Minta tolong, saya mau tanggung 1 anak. Tapi jangan kasih tahu saya namanya. Dan jangan kasih tahu saya di mana orangnya. Cukup saya transfer setiap bulan. Jangan datang ke pondok itu, cukup transfer. Dan jangan pernah lihat siapa yang kita bantu. Nanti anak ini sekolah, kita yang bantu dia sampai selesai menghafal. Kita ketemu di luar, kita tidak pernah tahu bahwa saya membantunya dulu ketika dia sekolah.
Anak itu pun tidak pernah tahu bahwa kita dulu yang membantunya. Maka inilah yang disebut Nabi, yang bersedekah tidak tahu siapa yang disedekahi, dan yang disedekahi tidak tahu siapa yang mensedekahi. Kalau kita tahu siapa yang disedekahi, kalau dia sudah lihat, apa kita bilang? Saya dulu gara-gara saya ini. Apalagi kalau berhasil langsung bilang alhamdulillah, maaf barakah pas sedekah. Itu coba anak yang saya sedekahi berhasil. Atau anak itu tidak memperhatikan kita. Apa kita bilang? Wah, tidak bisa, tidak tahu diuntung, tidak berterima kasih. Nah, saya dulu yang bantu, tidak begitu. Seandainya bukan saya, wah, itu jadi masalah. Ketika engkau tidak tahu dan dia tidak tahu, maka itulah amal rahasia. Dan masuklah tadi dau mardakum bisadaqah. Ketika ada penyakitmu dokter tidak bisa sembuhkan, tidak bisa obati, dia sudah angkat tangan, ambil air wudu, sholat sunnah hajat 2 rakaat, hadapkan itu amalanmu. Itu tembus dari langit. Itu yang dipakai para ulama. Itu yang disebut dengan bertawassul dengan amal soleh. Kalau yang tanpa nama 10.000 tidak bisa dipakai bertawassul. Nyangkut-nyangkut itu. Cari yang rahasia. Baru bisa dipakai. Sesuatu yang tidak dilihat kasat mata akan menghilangkan sesuatu yang di luar kasat mata. Itu yang dipakai. Itu ada ilmunya memang, Pak. Jadi makanya sedekah subuh ini paling bagus. Bapak Ibu sekalian, biar berapa saja. Pak Kiai, kalau kita bisa hadirkan 1.000 kaleng di Bantaeng, 100.000 saja satu kaleng, berarti 10 juta itu dalam 1 bulan. Kan begitu? Kan mudah. Ya gampang sekali hitungannya. Kalau 2.000 kaleng beredar, kan luar biasa, Pak. 10.000 saja. Kalau 100 kan, kalau 1.000, 10 juta ya. Berarti kalau 100.000 dan 1.000 kali, 100 juta. Iya. Itu sudah selesai Pak persoalan. Makanya orang miskin itu dari situ kita bantu. Kemudian kenapa kita mesti ada dalam bentuk sembako bukan dalam bentuk uang? Makanan yang dimakan orang itu Pak Bu, 40 hari 40 malam baru habis di perut. Makanya sedekah makanan itu istimewa. Makanya orang tua dulu kita begitu. Setiap acara itu pasti panggil Pak Imam. Ada namanya baca doa selamat dengan baca doa orang meninggal kan? Di sini masih jalan. Iya. Baca apa namanya kalau di sini apa namanya? Mapesabi. Untuk orang meninggal dengan orang hidup ya. Kalau orang meninggal itu kasih naik ke atas. Misalnya kedua orang tuaku dan para leluhurku supaya dapat semua. Jangan bilang saja bapakku nenekku, itu terlalu singkat. Kasih semua ke atas. Jadi doa ini kami peruntukkan untuk misalnya kedua orang tuaku dan para leluhurku. Dapat semua itu ke atas. Kalau baca doa selamat, anak-anak dan keturunanku ke bawah. Jangan bilang saja anakku, nanti cucu nakal. Karena tidak masuk di doa. Makanya Nabi itu mendoakan anak-anak dan keturunannya. Itu kuncinya. Makanya itu dua kunci itu. Orang dulu itu pintar sekali. Coba, karena yang ngajar itu wali ulama. Datang orang belakangan, tidak pernah ngaji kitab, akalnya nak pakai. Langsung dia bilang, bid'ah, masuk neraka. Tidak sampai, tidak ada dalilnya. Itu karena tidak paham. Kenapa orang tua dulu kasih baca doa? Ada makanan untuk orang meninggal. Nah padahal orang meninggal kan tidak bisa makan. Itu karena dia tidak tahu. Doa itu 40 hijabnya. Ada 40 yang bisa menahan doa itu tidak tembus ke langit. Makanya kalau doa tidak tembus, suruh makan. Karena memberi makan kepada orang itu 40 hari 40 malam baru habis di dalam perutnya. Dan setiap dia melakukan ibadah, malaikat mendoakan. Dan doanya itu kembali kepada siapa yang kita niatkan pahalanya. Makanya kalau ada orang baca doa dan tidak makan, datek telinganya. Karena tidak selamanya doanya diterima. Orang tua itu dulu pintar. Kalau doamu tidak tembus, maka makanan yang saya dapatkan pahalanya. Maka disiapkanlah makanan. Jangan salah paham. Nah bilang apa? Nah suka orang yang meninggal itu juga disiapkan. Wah itu menjadi masalah. Nanti Pak Imamnya sakit perut. Kan biasa begitu. Ini almarhumah suka makan begini. Itu disiapkan tidak.
Mestinya kalau mau baca doa, tanya Pak Imam, masakan apa tersuka Pak Imam? Tanya dulu. Karena yang mau dikasih sampai itu adalah pahala makanan yang dimakan. Itu makanan tidak sampai ke orang meninggal. Yang sampai itu pahalanya ketika orang memakannya. Itu kuncinya. Makanya kan ketika jasad dengan ruhnya itu bilang ki manusia. Kalau lepas si ruhnya, tubuhnya saja orang Bugis bilang wuju. Kita mengatakan jasad. Tapi ruhnya itu kalau bahasa Bugisnya warialah. Kemudian orang mengatakan ruhnya. Orang dulu mengatakan alusuna. Kan begitu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya kemudian, apalagi siapkan makanan. Sudah itu nak kasih lagi amplop. Biasa kan dikasih amplop. Kenapa nak kasih amplop? Itu amplop harapannya supaya bisa nabelikan pakaian, belikan songkok, belikan sarung, pakai sholat. Selamanya jalan pahalanya. Kan begitu. Maka orang dulu itu karena susah pakaian, belum ada penjual cakar. Dulu susah pakaian. Maka ketika ada orang meninggal, pakaiannya orang meninggal ini dibungkus rapi baik-baik, baru dikasih Pak Imam. Dengan harapan Pak Imam pakai sholat supaya jalan pahalanya. Masih begini sini Pak. Keliru itu. Tidak benar itu. Jangan pakaiannya orang meninggal. Kasih hitung, songkok 150, sarung 200.000, baju 300.000, misalnya 700.000. Ambil uang 700.000, masukkan ke dalam amplop, baru tulis. Mohon dibelikan 1 setel pakaian sholat untuk wakafnya almarhum atau almarhumah. Kasih Pak Imam, nanti dia beli sendiri warna apa nak suka. Kan itu. Kesalahannya kita, bajunya orang meninggal dikasih Pak Imam. Nah imamnya orang kecil, jasnya panjang, hilang tangannya. Ini kan karena tidak paham. Yang dilihat adalah fungsinya, bukan sedekahnya dulu. Orang dulu itu karena tidak ada pakaian, susah sekali. Bahkan karung biasa diambil celana. Maka ketika ada orang meninggal, kadang orang datang minta, adakah kasihan pakaiannya bisa kupakai. Begitu, sekarang mana ada? Coba kasih Pak Imam pakainya, tidak nak pakai itu. Sama kasur, dikasih kasur, kapok. Tidak nak pakai Pak Imam, nak kesini di atas itu atau nak bawa ke toko, nak jual kembali. Nah spring baby nak pakai Pak Imam, bukan itu. Ini penting kita tahu. Karena itu tidak banyak orang tidak luruskan itu. Karena hakikatnya yang dicari, apa tujuannya. Kemudian dikasih lagi makanan, nak bawa pulang. Ya kan? Dibungkuskan. Kenapa? Supaya anak-anaknya dia makan. Dan orang yang memberikan makanan kepada orang-orang soleh walaupun hanya seteguk air putih, maka Allah akan menurunkan berkah kepada anak-anaknya. Dari situlah kenapa ulama dulu mengatakan kalau ada tamumu, guru mengaji atau guru agama datang ke kampung itu, usahakan air putihmu bisa dia minum. Kenapa? Nanti anakmu yang dapat kucuran berkah. Bukan utamanya ke kita, ke anak-anak kita itu. Itu aja kuncinya Pak Bu. Makanya ini sedekah subuh enak sekali. Karena itu dikasih ke orang miskin. Bagusnya penyalurannya sedekah subuh itu hari Jumat. Kalau mau bagi paket itu hari Jumat. Kenapa? Itu ada hadis Nabi. Bersedekah kepada 7 orang miskin di hari Jumat. Kemudian minta dia berdoa. Itu mengalahkan 40 orang alim. Itu. Makanya kalau ada orang punya hajat dan tidak bisa tembus, cari 7 orang miskin dari Jumat, sedekahi, minta dia mendoakan kita. Itu tembus itu doanya. Itu mengalahkan 40 orang alim kata Nabi. Itu makanya kunci. Tidak ada itu Pak. Agama itu betul-betul sudah disetting. Enak sekali kalau kita tahu jalurnya. Makanya saya bilang, ambil ki. Ini kan as-sadaqatu tadfa'ul bala. Ini kadang orang mengatakan, kenapa saya kena musibah sudah? Oh begini Pak. Sedekah itu kan begini. Semua benda itu mesti dibersihkan. Ini dulu yang kita anukan. Oh ini sudah 1 jam saya carang Pak Kiai. Hah? Apa bermasalah jalan itu? Sama jam saya nih. Saya tambah sedikit ya. Begini. Kenapa kunci dalam sedekah itu orang betul-betul cari itu kuncinya sedekah sebenarnya? Begini Pak Bu. Ini kan banyak orang tidak tahu.
Kenapa dia mengatakan as-sadaqatu tadfa'ul bala? Sedekah itu tidak menghilangkan bala, tidak. Karena di situ disebut tadfa'ul, menolak, bukan menghilangkan. Jadi jangan berharap ketika kau bersedekah balakmu hilang, tidak. Balakmu tetap ada. Karena ketika dia sudah di Lauhul Mahfuz, dia akan turun di langit-langit dunia, itu tidak akan bisa ditarik. Tapi disebut tadfa'u. Tadfa'u itu adalah merubah. Yang keras bisa dilembutkan, yang sampainya dirasakan tetap sampai, tapi ada dengan cara yang lain. Makanya disebut tadfa'u. Makanya ada doanya guru Topor itu. Ya Allah, ketika bala ini tidak bisa terhindarkan kepada kami, maka sampaikan kepada kami dalam keadaan yang lembut. Coba. Itu tidak menantang takdir Allah. Cuma meminta supaya dia tidak menyakitkan. Makanya ada orang itu, Pak, mimpi kebakaran rumahnya. Mimpi ditikam. Mimpi kecelakaan. Sebenarnya itu sudah ditakdirkan kena musibah itu. Tapi karena ada tolak balanya, ada sedekahnya sehingga Allah sampaikan dalam bentuk mimpi, tetap dia rasakan dan sampai kepadanya, tapi dia sakit merasakan, tapi tidak dalam bentuk kenyataan. Karena ada amalan tolak bala yang dia lakukan. Itu kuncinya. Makanya bala itu tidak hilang, dia cuma dirubah. Makanya disebut tadfa'ul bala, tidak mengatakan menghapuskan bala, tidak. Kadang naik motor, nanti mau diparkir baru jatuh. Padahal sebenarnya orang ini sudah ditakdirkan jatuh. Tapi karena ada tolak balanya, dijaga oleh malaikat, nanti sampai baru jatuh. Balanya tetap sampai, tapi tidak menyakitkan untuk dia. Itu kuncinya. Jadi itu pentingnya sedekah. Makanya Nabi mengatakan, ketika musibah bersamaan dengan sedekah, musibah tidak akan pernah mendahului sedekah. Selalu sedekah yang lebih dulu sampai. Dari situlah kenapa kita disuruh sedekah subuh, supaya tidak kena musibah sampai sore. Itu kuncinya, Pak. Jadi makanya kan orang bilang, pilih saja sampai dulu. Tidak, sedekah itu mesti dahulukan. Makanya kan dalam konsep agama ini ada kan namanya kesinambungan. Kalau orang sedekah subuh, niat besok lagi sedekah subuh, itu kan namanya wirid. Orang itu jalan terus pahalanya walaupun meninggal. Karena dia sudah berniat melakukan kebaikan selamanya. Tapi dia ditakdirkan meninggal, pahalanya terus jalan. Makanya orang yang ambil kaleng itu kemudian dia isi setiap pagi biar 1000, biar 2000. Meninggal pun jalan pahalanya. Karena dia tetap punya niat bersedekah, cuma dia ditakdirkan meninggal. Pahalanya terus jalan. Karena orang yang berniat melakukan kebaikan, pahalanya tercatat terus. Itulah yang menyebabkan orang kekal di dalam surga padahal pahalanya terbatas. Karena niat melakukan kebaikan yang tidak terbatas. Itu kuncinya. Makanya disebut khalidina fiha. Nah, kemudian saya pelan-pelan supaya kita tahu. Kalau kita tahu bahaya tidak tahu ini. Saya pelan-pelan. Kemudian sedekah ini orang kalau paham betul, Pak. Makanya saya sering bilang begini. Jangan pelit. Jangan kikir. Karena itu kalau orang pelit meninggal, tidak ada orang menangis. Coba, ada kok orang menangis kalau orang kikir meninggal? Tidak ada. Berikan baku kopi-kopi orang. Mati nih. Biasa kan begitu. Artinya lewat. Orang kikir betul itu. Bahkan 20 tahun meninggalnya orang pelit. Ketika kita datang ke kuburan, kemudian baca namanya. Apa kita bilang? Kikirnya dulu orangnya. Padahal tulangnya sudah hancur, tapi sifat itu tidak bisa hilang. Itu. Ini saya harus kasih tahu. Dan orang yang dermawan, apa kata Nabi? Tidak ada yang bisa merubah murka Allah kecuali kedermawanan. Makanya mesti ada sedekah tabur. Setiap hari itu usahakan. Siapa yang kita harapkan? Bilang ada jiwa suami kok indah, Pak. Dia bilang memang suami tak sayang hari ini. Kalau besok kita meninggal, enggak. Terus terang. Nama nikah suami tak kalau mati. Iya. Bilang sayang-sayang, iya sayang lah. Selama masih hidup. Kalau sudah meninggal, apa yang kita harapkan? Coba, kalau enggak percaya, Ki, coba pulang tanya nanti itu. Kasih duduk di depan tak. Baru tanya, Pak, kira-kira kalau meninggal, Kak, menikah Ki lagi. Palingan biar nanti dilihat. Palingan itu jawabannya. Iya. Tidak bilang itu tidak sayang, iya, tidak. Iya, itu kuncinya. Sama aja kita laki-laki. Makanya ibu-ibu saya kasih tahu, emas jangan terlalu banyak dikumpul. Pakailah emas seadanya.
Tidak usah terlalu berlebihan. Mengatakan sakai yang beli, tidak. Agama itu punya batasan. Pakailah tidak berlebih-lebihan. Makanya sebenarnya emas perhiasannya perempuan itu cuma satu yang muncul. Itu cuma cincin. Selain itu sembunyi semua. Kalung kan di tempat aurat. Anting itu di aurat. Gelang itu aurat. Makanya semua emas wanita itu tertutup kecuali cincin. Karena cincin inilah yang bicara. Makanya kalau ada orang itu baru dilihat. Orang yang memasang cincin di jari manis itu berarti sudah ada suaminya. Orang yang memasang cincin di jari kelingking berarti orang itu tidak ada suaminya dan tidak ada ikatan lain. Itu yang bisa dihitbah. Orang yang memasang cincin di jari tengah itu janda. Iya. Kenapa, Bu? Iya. Iya. Dan orang yang memasang cincin di jari telunjuk itu sudah ada yang menghitbah tapi belum menikah. Makanya dia bilang sudah ada jodohnya. Makanya orang dulu itu hanya melihat sepintas tangannya wanita, dia sudah tahu ini orang ada yang menghitbah, ini ada suaminya, ini masih bersih, ini janda. Itu bisa ditahu. Makanya itu yang nampak. Nah sekarang perempuan pasangi semua cincin. Agak jadi masalah. Iya, kalau orang paham. Hanya ulama dulu, bukan begitu. Itu sebenarnya tradisi yang bicara. Dan kenapa cincin pernikahan itu ada di jari manis? Bukan di jari telunjuk. Atau bukan di ibu jari. Karena satu-satunya jari yang diangkat tidak bisa jauh itu cuma jari manis. Kalau jari telunjuk itu bisa jauh. Jari tengah itu bisa jauh. Jari kelingking itu bisa jauh. Tapi jari manis itu tidak bisa jauh. Itu karena itu ikatan batin. Nah, itu kuncinya. Jadi ada semua. Makanya kalau orang belajar hikmah, itu kan ada ilmu hikmah itu, Pak Bu. Cuma ini jarang kita buka. Kalau ilmu hikmah ini dibuka bahaya juga. Karena kadang orang takut-takut. Padahal sebenarnya kan kajiannya ada. Sama kan begini, saya kasih tahu, tidak apa-apa saya bongkar sebagian. Ini kan sebenarnya ilmunya para wali dulu. Cuma saya dapat ilmu ini dari guru tak aja. Bukan saya belum pernah lusuran dalam. Enggak. Itu karena diajari aja. Begini. Saya kasih tahu. Tapi tidak mutlak ya. Tapi hampir semua. Itu 90 sekian persen. Ketika dalam rumah tangga itu. Anak pertama perempuan. Maka kebanyakan itu yang meninggal pertama adalah istri. Ketika anak pertama adalah laki-laki, maka suami yang pertama meninggal. Ini enggak ini ya. Itu tidak 100%, tapi 90 sekian persen itu benar. Makanya disebut ilmu hikmah. Makanya misalnya kita bersaudara, saya 5 bersaudara, anak pertama misalnya perempuan. Siapa yang dulu meninggal dalam rumpun keluarga kita itu? Bisa diperiksa dalam diri kita, periksa keluarga kita, periksa tetangga kita. Dan itu 90 sekian persen itu benar, Pak. Makanya disebut ilmu hikmah, bukan ilmu paten. Yang kedua, ketika anak pertama perempuan, maka sifat jelek ibunya pasti dia ambil. Tapi sifat baik bapaknya melekat di situ. Jadi kalau mau tahu sifat anak pertama, ambil sifat baik bapaknya, ambil sifat jelek ibunya. Itulah sifatnya anak pertama. Kalau anak kedua kebalikan, sifat jelek bapaknya, tapi sifat baik ibunya. Makanya ditahu. Ulama kita dulu itu sudah tahu itu aturan-aturannya. Bahkan mulai dari pintu rumah itu dia sudah ukur. Kalau begini di sini pintu rumahmu, biar bagaimana kau mencalonkan diri jadi pemimpin tidak bisa. Dia sudah tahu bahwa pintu ini memang hanya untuk pintu orang melarat. Pintu ini untuk pedagang. Pintu ini itu ada. Bahkan ukuran pintu itu diambil ukuran tangan. Ukuran jendela itu diambil ukuran mata ke telinga. Sehingga ketika ada pencuri baru dia sentuh jendela, itu langsung goyang matanya. Dia bilang ada pencuri di sini. Itu karena dia ukur pakai mata. Makanya orang dulu bilang, saya simpan jendela aku di mataku. Dan saya simpan pintuku di tanganku. Itu dia bilang. Dan itu ilmu hikmah, Pak. Itu ilmu ada memang sejak dulu. Cuma ini tidak dibongkar. Sama dengan badik. Orang mengukur badi itu dengan kepala masing-masing. Cuma lebih modern itu biasa pakai tangan, hitungan. Padahal sebenarnya pakai kepala. Kalau ada badik ditarik itu pakai ukuran tali di kepala. Kemudian ditarik, bikin badik sepanjang itu.
Kalau orang mau cabut itu badik, mau tikam kita, itu tidak bisa tercabut dari tempatnya. Itu ilmu hikmah. Itu bukan tasawuf. Tapi saya tidak bongkar semua, bahaya kalau dibuka. Pak Kiai biasa, saya kalau biasa lewat di beranda, saya banyak juga mendengarkan, belajar dari beliau. Alhamdulillah bisa bersilaturahmi dengan beliau malam ini. Jadi kita penceramah itu begitu, Pak. Tidak pernah berhenti belajar. Karena kunci-kunci agama di situ. Banyak orang tua dulu kenapa tidak boleh begini, kenapa pintu harus di sini. Itu kan kalau pintu rumah kalau ditarik dibagi 9, kemudian diletakkan di sini pintu ulama, kalau di sini pintu ini. Kalau orang masuk di sini ada biar warung. Kalau kau buka warung, nah di sini kau simpan pintumu, tidak akan singgah pejabat di situ. Orang miskin yang selalu singgah makan di situ. Biar ada itu, Pak. Makanya orang ngukur itu. Jadi segala sesuatu ada yang diatur. Dia mengatakan kalau begitu takdir Allah, tidak. Takdir itu mengikuti proses, semua proses. Tidak bisa kau kenyang kalau kau tidak makan. Makanya datang ke dokter minta obat, kau berobat. Tapi jangan minta kesembuhan sama dokter. Tapi minta untuk mengobati. Makanya yang bisa menyembuhkan itu adalah Allah. Manusia itu mengobati. Makanya tidak ada dokter itu menulis menyembuhkan penyakit kanker. Tidak ada. Yang menulis itu mengobati penyakit kanker. Jadi kalau mau berobat ke manusia, kalau mau sembuh minta kepada Allah. Itu beda. Adakah dokter dibantain tulis menyembuhkan penyakit kanker? Tidak ada. Dan itu dokter memang tidak ada yang pintar, Pak Bu. Kecuali dokter hewan. Kalau dokter manusia itu tidak pintar. Karena tanya jeki juga apa mau sakit. Gitu. Ya kan? Mestinya kalau pintar kan tidak usah tanya. Dia bilang tanya bagaimana nunya, sakitnya, di mana sakitnya, bagaimana kencingnya, bagaimana. Langsung tanya. Kalau dokter hewan kan tidak bertanya, tidak tanya sapinya bilang apa mau sakit. Enggak ada kan? Nah, makanya itu dokter hewan yang pintar. Jangan tersinggung aja. Iya kan? Iya. Iya. Jadi kuncinya kan dalam agama begitu, Pak. Makanya ilmu-ilmu ini diajarkan dari dulu. Makanya ulama dulu itu bisa tahu. Sama Jina tahu itu anaknya. Kalau lahir, nah lihat. Dia itu ukur telapak kaki, kemudian dia ukur dari kepala itu. Jadi ketika telapak kakinya dapat lubang, apakah di hidung atau mulut, pasti dia bilang, anakku ini tidak bisa kaya. Kalau ada penghasilannya, nah makan semua aja. Tapi kalau ada dia tidak dapat lubang, dia mengatakan, ini nanti anakku jadi orang kaya. Makanya orang dulu itu baru naliak garisnya, hitung. Oh ini anak tidak akan mati kecuali dia berhasil. Itu dia sudah tahu. Orang dulu tak ada bilang, wali, tidak ada rumusnya. Nah itu ulama kita dulu itu sudah paham itu. Jadi cuma sekarang kan agak berat karena ilmu itu kan mulai hilang, itu kan ndak dibuka lagi. Iya. Saya ndak anukan, nanti dibilang dukun kayak ini. Banyak orang yang mengatakan ilmu ndak ada dalilnya. Kita kan jadi masalah, Pak. Sekarang kan jadi masalah karena kita tidak pakai kaidah hikmah itu, melihat ilmu jin, melihat ilmu ini kan ndak pakai. Kenapa orang dulu ketika mengayung anaknya dia pakai pisau di bawahnya kan, di bawah ayunan sama cermin. Itu banyak orang tidak tahu. Nah bilang itu bid'ah, itu khurafat, itu musyrik, itu tidak tahu. Di dalam cicak itu ada jin namanya Umi Sibyan. Itulah yang bisa membuat badannya anak-anak itu biru-biru. Biasa ada biru-biru itu kayak sudah dicubit. Padahal tidak ada yang sentuh. Itu jin Umi Sibyan yang ada di cicak. Itu jin perempuan yang bisa membunuh janin dalam kandungan. Makanya Nabi mengatakan siapa yang membunuh cicak dengan satu kali memukul itu 150 hasanat. Karena itu bisa menyelamatkan jiwa. Tapi jin di dalam cicak itu ketika kena pantulan cermin dia bisa keluar. Makanya disimpan. Orang Bugis bilang daekang. Saya tidak tahu bilang di sini apa. Iya, itu makanya dia simpan cermin atau pisau yang mengkilat. Karena tidak semua orang punya cermin. Itu kuncinya. Dan itu ilmunya orang dari dulu sudah tahu. Ini. Jadi ada beberapa hal itu, Pak Bu. Sama dengan ini yang penting juga saya ingatkan. Kita kadang kena penyakit. Setengah mati di rumah itu kadang tidak bisa tidur, di dalam kamar kadang gelisah. Itu karena kesalahan kita. Di dalam kamar itu ada WC. Kan jadi masalah. Dan orang tidak paham itu, Pak Bu. Kalau tidak pelajari betul ilmu jin. Kenapa WC dilarang di dalam kamar? Karena di dalam kamar itu tempatnya jin. Kalau bapak ibu masuk ke dalam kamar, apa yang dibaca? Kamar mandi itu di dalam WC.
Allahumma inni a'udzubika minal khubasi wal khabais. Jinnya lari keluar. Kemana? Pasti ke kamar. Kan gitu aja. Dan disitulah dia bolak-balik. Itu kan makanya ulama dulu itu menghindari betul. Tapi ini kita tidak perhatikan dengan alasan privasi. Itu berat itu. Tapi tidak usah pulang bongkar rumah ya. Itu jadi masalah. Kayaknya cukup perbaikilah doa. Kita dianjurkan baca doa itu. Makanya banyak orang gangguan itu Pak Bu. Kadang di dalam rumahnya tidak bisa tidur, tidak bisa ini, kayak gelisah. Ketika dia keluar justru di ruang tamu di atas kursi dia bisa tidur. Tapi dalam kamarnya itu kan gangguan jin, itu kan panas. Yang paling parah juga itu jin kuku. Makanya itu disunnahkan berwudu dulu baru memotong kuku. Jadi kalau hari Jumat kita mandi sunnah Jumat, sudah mandi sunnah Jumat, wudu sempurna baru potong kuku. Supaya kuku yang terlepas dari dalam kita itu dalam keadaan suci, itu tidak pernah berhenti berzikir hingga dia hancur. Itu kuncinya. Kadang kita potong kuku dulu baru pergi mandi. Itu Pak. Ini kaidah sanukan. Makanya alhamdulillah perjuangannya Pak Kiai ini luar biasa. Bisa adakan sedekah subuhnya, kegiatan masjid begini dimanfaatkan betul. Sebenarnya celengan kita di Indonesia itu belum ada yang bisa mengikuti sistem Mesir. Ada di beberapa di Mesir itu sudah terbagi kota amalnya. Jadi kota amal itu ada 4, kadang ada 5 lubangnya. Jadi ada sedekah subuh, ada wakaf, ada zakat, ada infak. Jadi kalau orang mau masukkan zakatnya tinggal dia masukkan di situ. Nanti itu zakat yang dipakai disalurkan khusus. Yang wakaf tunai ini ya bisa dipakai. Itu sedekah, infak itu yang bisa dipakai untuk ini. Kemudian untuk pembangunan masjid juga ada. Jadi lubangnya dikasih cukup 5. Nah, jadi kalau misalnya zakat, orang mau berzakat tidak capek-capek lagi dimasukkan saja di situ. Jadi itu sudah difasilitasi orang. Kita kan masih kumpul. Satu lubang saja. Zakatnya orang masuk di situ, infaknya di situ, wakafnya di situ masuk, apanya masuk sama di situ. Nanti panitia yang bawa. Itu jadi bagusnya kalau dibagi. Ya. Tapi kalau tidak bisa palingan itu tadi kaleng sedekah subuh. Ambil ki itu simpan di rumah tak. Saya kasih kunci. Kalau ada penjual di sini. Banyak. Penjual, saya kasih tahu. Kalau menjual barang yang laku pertama, itu ambil sebagian dari situ penjualannya, kemudian masukkan ke dalam celengan. Itulah bilang orang Bugis mula balu. Orang dulu itu dia lipat uangnya supaya tidak baku tukar. Nanti pulang ke rumah baru dia sedekahkan. Kalau kita lipat terus tidak disedekahkan. Itu karena tidak tahu. Itu dari mana dalilnya? Itu dalil bukan dari Nabi Muhammad. Sebenarnya ada beberapa hadis yang dipakaikan orang. Tapi sebenarnya itu dari Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu ketika dihidangkan makanan oleh istrinya, dia tidak pernah makan kecuali dia panggil orang miskin atau fakir atau anak yatim. Dia keluar itu jalan kaki cari orang, dia temani. Nanti dia kasih makan dulu orang itu baru dia makan. Karena tidak pernah memakan sesuatu kecuali dia bersedekah ketika diberikan rezeki oleh Allah. Maka ketika Nabi Ibrahim dibakar di dalam api 40 hari 40 malam itu tidak terbakar. Makanya kalau tempat jualannya tidak mau terbakar oleh api, lakukan itu sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Karena api itu cuma sifatnya membakar. Ketika dicabut oleh Allah tidak akan membakar. Itu kuncinya. Dan itu banyak orang tidak tahu Pak. Makanya orang Bugis bilang mula balu. Makanya dia tidak mau kasih gratis itu yang penjualan pertama. Pas buka jualannya kemudian ada orang beli mungkin 10.000, ambil 5.000 atau 2.000, titip. Ya Rob, saya kembalikan rezekiku yang pertama untuk keselamatan dan kemudahan rezekiku. Kembali itu. Tidak ada orang bangkrut kalau itu lakukan. Sebenarnya kalau mau buka usaha itu ada 4 kuncinya Pak. Yang pertama paling bagus itu adalah uang mahar. Misalnya menikah kemudian ada mahar uang,
mau ki buka usaha, minta ke istri tak biar 100.000, itu tak pakai sebagai awal memulai usaha. Karena di dalam mahar itu Allah menyimpan barakah. Nah bilang tidak ada Ustaz. Lewat mi menikah lagi. Kasih tahu istri tak, wah tidak ada dulu. Iya, itu kuncinya, itu satu mahar, tapi tidak semua. Sebenarnya kadang juga saya Pak, di mahar kan kadang orang tidak pakai uang, kadang cuma pakai emas, kadang juga pakai seperangkat apa ya? Seperangkat ya. Itu juga keliru. Mestinya mengatakan satu setel pakaian sholat. Jangan katakan seperangkat alat sholat. Kalau seperangkat alat sholat, amblaknya, mimbarnya, tempat wudunya, toanya ikut semua itu. Ya, sampai menara ikut semua itu kalau seperangkat. Mestinya satu setel pakaian sholat. Ya, jangan seperangkat alat sholat. Nanti musalla dengan WC-nya ikut semua. Tempat wudu. Itu. Iya, jadi pakai satu setel pakaian sholat. Kemudian emas. Tapi usahakan ada uang. Nanti itu dipakai buka usaha. Itu. Kemudian yang kedua, kalau mau buka usaha, uang yang kita mau pakai, pastikan uang itu sudah disakati. Kalau tidak cukup kena zakat, keluarkan 2,5%. Nanti kalau sudah terbuka usaha, tak ada semua barang, hitung harga barang, sedekahi 2,5% lagi. Bersihkan 2 kali. Istilahnya orang Bugis, namona tunu te api de tonan re api. Karena api itu memakan yang kotor. Nah, sedekah dan zakat itu membersihkan. Kalau bersih sesuatu tidak akan mungkin terbakar. Itu api cuma lewat. Tapi bagaimanapun berapa kali kau bersihkan rumahmu bersih tidak ada kotorannya. Kalau di dalamnya hakikatnya kotor akan terbakar. Itu aja kuncinya Pak. Api itu kan tidak membakar kalau bukan kotoran. Makanya zakat itu disebut membersihkan. Kan itu aja. Dan itu kan cuma 2,5, tidak banyak. 2,5, zakat keluarkan. Jangan, makanya saya bilang jangan kayak Bu, emas itu jangan terlalu banyak dipakai. Nanti kalau meninggal istri kedua yang pakai. Iyalah. Iya. Yang paling parah kita berharap kemana? Kalau tidak ada yang kita sedekahkan. Harta nanti dimiliki ketika disedekahkan. Ketika kau tidak sedekahkan itu belum kau miliki. Hanya amanah. Ketika kau meninggal anak-anakmu yang mau ambil. Makanya disebut ahli waris. Dan itu tidak bisa kita dapat lagi. Karena anak kita yang dapatkan. Makanya harta yang sesungguhnya adalah yang telah kau zakatkan. Yang telah kau sedekahkan. Usahakan ini ada sedekah tak. Kalau ada insya Allah. Bilang anakku mendoakan. Jangan Pak. Hidup ki lagi nah lupa ki. Apalagi kalau kita meninggal. Dikirim ke Makassar kuliah. Nanti menelpon kalau habis uangnya. Iya. Pernah ki kena telepon anak yang kuliah di Jakarta, kuliah di Makassar, kuliah di luar. Apa bilang? Mak, saya mau ki sudah mau ki makan. Tidak pernah. Kita ini masih hidup. Apalagi kalau sudah meninggal. Nggak usah anak kita saja. Saya mau tanya, berapa kali kita ziarahi makamnya orang tua kita, kuburannya dalam 1 tahun? Palingan 2 kali. 360 hari dalam 1 tahun kita hanya datang 2 hari. Ini yang kita paham agama, apalagi anak yang tidak paham. Kita mau harap apa Pak Bu? Kalau bukan kita yang siapkan diri kita, habis. Itu kuncinya. Di mana kita mau mengharap? Tempat paling susah adalah kuburan. Karena kita melihat harta tidak bisa diambil. Sama dengan orang yang mau berangkat ke Tanah Suci. Transit di Singapura, baru tidak ada uangnya. Mau kembali tidak bisa, mau lanjut tidak bisa. Begitu juga orang di alam kubur. Mau ke alam akhirat belum waktunya. Mau kembali ke dunia tidak bisa. Tapi dia lihat amalnya tidak cukup. Apa yang ditunggu? Anak-anaknya mengirimkan pahala. Kita jamin anak-anak kita sedekah untuk kita. Kalau kita meninggal itu belum tentu. Makanya saya bilang tadi, hidup lagi belum sedekahkan. Apalagi kalau kita mati. Iya. Kenapa kita tidak siapkan diri kita? Ada harta yang kita bawa. Kenapa? Kadang-kadang ada sesuatu yang kita mau makan, tapi kita tahan. Karena mau beli sesuatu kan. Sudah bekerja setengah mati, setengah hidup yang bekerja. Iya, menjual sampai malam. Nama-nama matanya kalau ngantuk. Ini mata mau tidur, masih mau menjual. Ini jadi masalah Pak. Kita puluhan tahun mencari. Beli ini, beli ini, beli ini. Anak kita yang menikmati, tapi kita tidak dapat apa-apa. Sepuri pala gitu. Tidak ada Pak. Itu mestinya dipahami.
Saya tadi mengatakan, kalau suami meninggal, palingan istri menangis, palingan 3 hari. Iya, 3 hari meninggal bapaknya, meninggal. Cukup 40 hari, itu tidak menangis lagi. Cuma pasang status. Tidak terasa bapaknya sudah 40 hari meninggalkan. Terasa terlalu cepat dia. Baru dia ambil gambar menangis. Kalau sudah ada duda yang komen, sabar saya, sama kasih anyo. Iya. Iya. Itu kuncinya. Saya cuma mengingatkan Pak Bu. Perjalanan kita masih jauh. Alam kubur itu hanya alam transit. Iya. Masa harta yang kita cari setiap malam tidak ada yang kita miliki. Ada orang Pak mau makan durian. Harga durian 200.000. Padahal uang yang dia pegang 500.000. Dia tidak beli padahal dia kepengen. Kenapa? Karena ada sesuatu yang dia mau beli. Untuk anak-anak dan keturunannya. Tapi dia tidak tahu. Bahwa menikmati sesuatu nikmat yang telah diberikan oleh Allah. Dia tidak bisa rasakan. Itu kuncinya. Makanya guru tak bilang, nak kalau ada sesuatu yang kau kepingin makan dan uangmu tidak cukup. Mau makan durian, tidak bisa kau beli durian. Pergi kau beli es rasa durian baru kau minum. Iya, jangan kau buat tenggorokanmu tersiksa. Karena orang yang jujur pada hakikatnya adalah orang yang apa yang dia inginkan, selama itu halal, dia akan pertemukan itu. Itu kuncinya. Bukan itu dibilang orang jujur itu Pak, ketika ada dapat uang di jalan baru dia cari namanya, baru dia kembalikan. Itu saksinya saja orang jujur itu. Iya, maka dia ogi esak bin nami lempu itu nak tanya lempu. Yang lempu itu ketika ini. Makanya kaya yang sesungguhnya itu Pak. Ini yang banyak orang tidak tahu rahasianya itu. Tapi ya mudah-mudahan. Ini sudah 1,5 jam. Terakhir saya ingin sampaikan begini. Saya sudah anukan Pak Bu. Makanya saya bilang ambil ki andil. Karena kita tidak tahu jalur mana kita dapat. Tapi pahala yang paling besar, paling lama adalah sedekah. Sebenarnya sedekah yang paling disebutkan Nabi itu dalam hadis Bukhari Muslim. Yang paling besar pahalanya adalah mengalirkan air. Itu yang paling besar. Mengalirkan air. Itu sumur bor. Karena ketika pakai orang berwudu kita dapat pahala. Orang yang sudah berwudu tadi sholat kita dapat pahala. Dia baca Al-Quran kita dapat pahala. Kemudian sisa wudu itu dia jatuh ke tanah. Diminum oleh semut itu berpahala menjadi sedekah. Dan siapa yang dapat? Kita semua yang menyiapkan sumur bor tadi. Kemudian jatuh, turun ke bawah, dihisap oleh rumput atau tanaman. Kemudian tanaman itu berbuah, itu menjadi sedekah. Dan 1 kali kita biayai, sampai puluhan tahun dipakai orang. Lain lagi, belum pi diminum, belum pi dipakai mandi, itu pahalanya luar biasa. Kalau kita tidak bisa mengalirkan air seperti itu, siapkan air minum. Sama dengan tadi, di masjid ada kopi, ada ini. Itu 40 hari baru habis di perutnya orang. Itu didoakan oleh malaikat. Sampai 40 hari. Itu kuncinya. Makanya sedekah itu gampang aja Pak. Gampang dihitung Pak itu. Bawa saja air 1 dos ke sini. Tunggu sampai habis. Hitung lagi 40 hari. Bawa lagi itu. Supaya terus jalan pahalanya. Kalau tidak bisa ambil 1 dos. Kotak saja kau pegang. Tunggu Pak Imam keluar dari masjid. Kasih minum. Tanggal 1 minum ini. Pokoknya minum. Nanti bulan depan tanggal 1. Tunggu lagi Pak Imam. Minum lagi nih Pak Imam. Supaya 40 hari tidak pernah terhenti malaikat mendoakan kita. Itulah yang membuat hidup dulu itu barakah. Iya, itu juga kuncinya. Jadi sebenarnya mengakali agama itu penting sekali. Tapi bukan mengakal-akali, tapi mengakali supaya agama itu bisa kita dapatkan. Tadi saya mengatakan terakhir begini. Usahakan pakai ilmu koneksi. Kenapa dalam peristiwa Isra Mi'raj itu disebutkan hanya 2 tempat. Minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Jadi Nabi itu kan disebut dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa di Palestina. Padahal Nabi itu kan dari Masjidil Haram ke Madinah. Dari Madinah ke Bukit Tursina. Dari Bukit Tursina baru ke Baitul Lahmi. Dari Baitul Lahmi baru ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa cuma dia disebut? Tidak disebut ke Madinahnya. Kan Nabi disuruh sholat di Madinah. Baru bertanya ke Jibril, tempat apa ini? Dia mengatakan, di sini nanti kau berhijrah Muhammad. Ini adalah Madinah. Dibawa ke Bukit Tursina, disuruh sholat. Selesai sholat baru Nabi bertanya, tempat apa ini? Di sinilah Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Kemudian dibawa ke Baitul Lahmi. Nabi bertanya, disuruh sholat. Kenapa tempat ini setempati sholat? Malaikat Jibril mengatakan, karena tempat ini adalah tempat lahirnya Nabi Isa bin Maryam. Itu Baitul Lahmi. Baru dibawa ke Masjidil Aqsa. Tapi kenapa ayat menyebut 2?
Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kenapa cuma dua disebut? Kenapa tidak disebut minal masjidil haram ilal Madinah wa Bukitur Sina wa Baitul Lahmi wa Masjidil Aqsa? Itu karena pesan untuk kita. Mesti kita start dari sini, tutup di sini. Misalnya kayak saya Pak, berangkat dari Sidrap. Tadi sholat subuh di Sidrap. Saya sudah sujud terakhir di sholat subuh. Itu saya sudah niatkan memang sholat di tempat ini. Sholat duhur. Jadi ketika saya melakukan perjalanan kemudian kecelakaan dan meninggal di jalan, Allah itu cuma tanya malaikatnya, dia dari mana dan mau kemana. Dia mengatakan dia dari sholat subuh di masjid ini dan dia mau pergi bantaing sholat duhur. Itulah Nabi bilang orang Bugis sampai tepat tuh. Itu yang banyak orang tidak tahu Pak. Setiap putaran ban mobil atau langkah kaki atau tarikan nafas itu semua zikir. Kenapa? Karena dia menuju ke sholat. Jadi kalau itu dipakai, kita sholat misalnya tadi, sholat isya, sujud terakhir, niatkan memang untuk sholat subuh. Berapa lama kita berjalan, itu menjadi zikir. Karena setiap langkah kaki orang menuju ke sholat, itu dihitung ibadah. Itulah Nabi bilang orang, zikir yang tidak dilepaskan oleh lidah. Karena seluruh tubuhnya berzikir. Makanya kalau Bapak mau ke Makassar, sholat subuh di sini, berangkat ke Makassar, niatkan memang nanti sholat duhur di Makassar misalnya. Biasanya kita sudah bisa target, sekian jam, berarti nanti saya sholat duhur di sini. Jalan saja. Ketika sampai di situ, kemudian tidak sampai, kemudian kita sholat, itu sudah terikat dengan sholat. Itulah ketika kita meninggal, itu pasti mati syahid. Walaupun meninggal di laut, walaupun meninggal di jalanan. Karena kita menuju ke sholat. Itu kuncinya. Kalau tidak kita pakai ini, habis. Sholat duhur cuma 5 menit, asar 5 menit, sholat isya 5 menit, maghrib 5 menit, subuh 5 menit. Kalau 5 kali 5, 25, setengah jam. Kalau bak gosip 1 jam, sudah bangkrut itu. Kan kuncinya itu. Makanya niat sholat itu ada 2. Niat mau sholat dan niat sholat. Niat mau sholat itu ada di sujud terakhir. Niat sholat itu ada di takbiratul ihram. Makanya salam itu dalam sholat ada 2. Salam ke kiri, salam ke kanan. Salam ke kanan itu sambung dulu waktu sholat, baru kau lepaskan setelahnya. Itu kuncinya. Kalau ini dipaham Pak, betul luar biasa itu. Karena itu perjalanan tidak terputus. Makanya kalau mau jalan, jangan pikir, di mana Ki nanti singgah makan. Kenapa lah jalan makan terus nurus? Kan masa begitu. Di sini Ki nanti makan. Jangan makan kau nanti ditanya sama malaikat kalau kecelakaan di jalan. Dia dari mana? Dari sini. Mau kemana? Mau pergi makan di warung. Itu jadi makan. Makanya disitulah hikmah kenapa? Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Itu hakikatnya. Akhirul kalam. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.